Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini, teman-teman guru honorer sekalian, kami akan sampaikan informasi yang mungkin teman-teman guru honorer tunggu ya, tentang mekanisme baru dalam proses rekrutmen P3K di tahun 2022 ya, untuk jabatan fungsional guru. Bagaimana perbedaannya dengan mekanisme tahun 2021, kemudian isu-isu yang berkembang tentang guru yang sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas, kemudian formasi yang nantinya akan tersedia, dan lain sebagainya, insya Allah kami sampaikan dalam video kali ini. Namun bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi untuk pelaksanaan P3K guru di tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru itu terdapat beberapa perbaikan ya. Perbaikan yang artinya setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan P3K di tahun 2021, Kemenpan RB dan juga Panselnas dalam hal ini ya, itu melakukan beberapa perbaikan ya terkait dengan pelaksanaan P3K yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2022. Nah, di sini bisa kita lihat dalam penetapan P3K guru di tahun 2022 itu dalam pengusulan formasi misalnya ya, itu Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek yang di tahun 2021 tidak ada rekomendasi dari Kemendikbud. Akan tetapi dalam hal ini tahun 2022 ini Pemda mengusulkan sesuai dengan kebutuhan Kemendikbudristek dengan memprioritaskan guru yang sudah lulus nilai ambang batas di tahun 2021 namun tidak dapat formasi. Artinya adalah pemerintah daerah mengusulkan, di mana usulan itu adalah rekomendasi dari Kemendikbudristek yang di dalamnya mengakomodasi guru-guru yang belum mendapatkan formasi, sehingga ketika dibuka guru-guru yang sudah lolos passing grade ini langsung bisa menempati formasinya. Nah, kemudian proses seleksinya ya, proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas di tahun 2021. Jadi di tahun 2022 ada proses seleksi prioritas. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini dicontohkan bahwa misalkan ya, Pak Budi adalah guru THK 2 yang mengikuti P3K 2021 dan lulus PG namun tidak dapat formasi karena kalah bersaing di seleksi kompetensi. Nah, ketika Pak Budi ini di tahun 2021 tidak dapat formasi, maka di tahun 2022 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Tentunya ini adalah sebuah terobosan yang baik ya, yang memang mengakomodir dari guru-guru yang sudah lolos passing grade. Ini ya, jadi poin pentingnya di sini. Kemudian seleksi peserta dengan metode observasi dan background check, artinya adalah guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru di tahun 2022. Artinya masih ada peluang bagi guru yang belum lolos passing grade untuk kembali ya mengambil tes di P3K di tahun 2022. Nah, kemudian hal terpenting berikutnya adalah mekanisme di tahun 2022 ini yang sangat menurut kami memprioritaskan guru yang sudah lolos passing grade ya, dan juga guru THK 2, artinya yang guru yang sudah berpengalaman ya. Di sini disebutkan bahwa proses seleksi antara pelamar baru new recruitment dengan guru GTK termasuk THK 2 yang berpengalaman tidak disamakan. Artinya nanti ada proses seleksi yang berbeda antara new recruit dengan guru yang sudah berpengalaman. Nah, ini berarti kan sangat besar peluang untuk guru yang sudah mengabdi ya, yang sudah menjadi honorer untuk menjadi ASN P3K. Nah, ini rencana mekanisme baru di rekrutmen P3K guru di tahun 2021. Ada banyak perbedaan dan menurut kami ini adalah sebuah kemajuan terobosan yang sangat menguntungkan untuk guru honorer. Nah, kemudian kalau kita lihat secara seksama bahwa di dalam hal ini Kemenpan RB itu ini kan paparan dari Kemenpan RB ya, Kemenpan RB, maka menurut kami kemungkinan besar, sangat besar kemungkinannya Kemenpan RB akan segera menerbitkan
keputusan Menpan RB yang baru ya terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022 yang nantinya akan mengakomodir tadi ya beberapa perubahan yang akan sangat besar pengaruhnya kepada guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade dan juga yang sudah mengabdi di sekolah negeri. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin yang menurut kami penting ya. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan guru yang tidak hanya ditentukan oleh Pemda melainkan juga Kemendikbudristek. Bahkan di sini beredar informasi bahwa Kemendikbudristek dalam RDP ya dengan Komisi 10, Kemendikbudristek akan mengambil alih, bisa juga seperti itu. Ini usulan dari Kemenpan RB bahwa ketika Pemda tidak mengusulkan maka bisa diambil alih oleh Kemendikbudristek dalam pengusulan formasinya. Nah, kemudian yang kedua, proses rekrutmennya GTT dengan new recruitment itu dibedakan. Artinya GTT dengan guru-guru yang baru lulus ya, lulus profesi guru misalkan dan belum honorer, itu akan dibedakan. Kemudian penempatannya lulusan terbaik itu ditempatkan di daerah prioritas. Nah, kemudian ini untuk kapan ya sebenarnya waktunya untuk pelaksanaan P3K guru di tahun 2022 ini kita bisa saksikan di sini di perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. Nah, ini kita lihat ya, Maret 2021 itu pengusulan formasi, April 2021 meminta pendapat Menkeu ya ke Menpan RB, kemudian Mei Menkeu menyampaikan pendapat, Juli pertimbangan teknis kepala BKN. Nah, Januari hingga Mei 2022 adalah Menteri Pan RB menetapkan formasi tahun 2022. Artinya dari Pemda kemudian mengusulkan ke Kemenpan RB, kemudian ditetapkan sebagai formasi yang siap untuk diperebutkan oleh guru-guru honorer yang akan melakukan atau mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Nah, artinya di sini Mei ya, kemungkinan besar setelah Mei ya rekrutmen ini akan dibuka, walaupun di sini belum disebutkan secara detail kapan rekrutmen tersebut akan dilaksanakan. Nah, ini adalah beberapa poin penting dari pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 yang memang kalau kita lihat dari rencana pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sangat ya kita bisa katakan memprioritaskan guru honorer baik yang sudah lolos PIGA ataupun yang belum, karena di sini banyak sekali kita bisa katakan ada 4 poin penting ya yang berbeda dengan rekrutmen tahun lalu yang sangat berpihak, yang sangat memprioritaskan guru honorer. Nah, sekian informasi dari kami, tetap semangat. Jangan lupa teman-teman untuk bersiap ya menghadapi rekrutmen P3K di tahun 2022. Kami doakan semoga lancar dan bisa menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.